Saudara percayakah saudara ketika berdoa dan beriman kepada Tuhan, apa yang engkau minta memang itu kebutuhan kita. Tuhan kasih tepat berapa yang dia mau, itu yang Tuhan kasih. Kita hanya perlu sampaikan, Tuhan aku mau ini. Tapi ingat, tidak akan pernah usaha itu berjalan dengan baik kalau di dalam ada dua, kepentingan kita dan tidak mau memikirkan nama Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan bisa jalan. Tapi segala usaha yang kita buat, kalau di dalam ada kepentingan Tuhan dan mau menolong banyak umat yang banyak kali sekali membutuhkan bantuan, ingat, Tuhan akan memberkati yang kau lakukan itu. Sukses dengan Tuhan itu lebih baik. Dunia ini tawarkan untuk lebih cepat, instan. Biasanya yang instan. Hasilnya juga apa? Yang instan. Itu sebabnya berbanggalah dalam hidup yang engkau alami kalau banyak pengalaman yang Tuhan kasih bagimu. Karena belum tentu orang lain alami itu. Shalom. Salam sejahtera kepada kita bersama. Oke, siapa yang hari ini yang sangat dan sangat bersuka cita? Boleh angkat tangan saudara dulu. Oke, baik. Kalau saudara sangat bersuka cita di hari ini, saudara boleh lihat dulu di kanan kiri, salam dulu dia, katakan Yesus memberkatimu. Boleh. Kanan kiri depan belakang, Yesus memberkatimu, ya. Yesus memberkatimu. Baik. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kenapa kita sampaikan seperti itu? Setiap hari selalu ada hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita imani itu? Saya ulangi kembali. Percayakah kita setiap hari selalu ada yang Tuhan beri kepada kita? Setiap hari yang kita lalui ada juga kekurangan yang kita buat kepada Tuhan. Kita akui? Dan yang ketiga, setiap hari yang kita lalui terlalu besar kemurahan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tiga hal itu selalu berjalan bersama-sama dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di hari ini supaya kita lebih terberkati, kita harus lebih mendesain diri kita untuk lebih apa? Peka dengan apa? Dengan Tuhan. Oke, Tuhan ingatkan. Setiap hari yang kita sudah lalui, apakah kita ada dua khusus kita dengan Tuhan? Selain dua orang tua, selain dua anak, selain dua pekerjaan, apakah ada dua yang kita kasih ke Tuhan, dua khusus kita ke Tuhan? Ya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kenapa saya coba sampaikan itu? Di zaman sekarang kita berpacu. Kalau yang sebelumnya doa kita hanya 2 kali, besok-besok harus lebih dari 2 kali. Tapi bukan bicara kuantitas, tapi kualitas kita dalam apa? Doa. Pena lain katakan doa itu sama seperti ketika kita komunikasi dengan siapa? Seorang sahabat. Tidak ada yang perlu kita harus apa? Tutupi. Karena doa itu sangat penting. Boleh ya Bapak Ibu ya? Wes, kalau begitu supaya kita lebih terberkati hari ini, tundukkan kepala kita 2 sekali lagi. Bapa di surga, kami minta di hari ini agar authority itu boleh menjadi bagian kami bersama, agar kami keluar dari tempat ini, kami boleh mengganggukan nama Tuhan, dan hanya untuk itulah kami ada bersama-sama di hari ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan. Amin. Baik, saudara yang berkati oleh Tuhan, kita boleh langsung cek Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Saudara boleh cek Alkitab saudara. Tapi saya mau coba bawa pandangan kita di ayat yang ke-5, tapi saya akan coba bacakan di ayat yang pertama sampai yang ke-5. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun. Dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian
bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat yang ketiga. Ini yang perlu dan yang keempat yang kita harus underline. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya dari Yerusalem. Lihat ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Lihat ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala, saudara boleh underline kalimat itu, segala usahanya apa? Berhasil. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Uzia ini umurnya 16 tahun dan 52 tahun dia memerintah di Yerusalem. Tapi bukan itu yang saya mau bawa buat kita hari ini. Ayat yang keempat dan kelima dikatakan, ia tepat. Apa artinya tepat? Sesuai apa yang firman katakan, apa yang ayahnya buat dia lakukan dengan baik. Dan lihat kalimat terakhir katakan, semua yang dikerjakannya Allah buat dengan berhasil. Saudara berkati oleh Tuhan, hari ini kita mau lebih terberkati dalam nama Tuhan. Semua yang kita kerjakan, kalau itu di dalam Tuhan, bukan karena kepentingan pribadi, akan Tuhan buat berhasil. Saya ulangi kembali. Semua yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan, tidak ada kepentingan pribadi 1% pun dengan diri pribadi. Ingat, Tuhan akan buat berhasil, karena itu ada campur tangan Tuhan, dan Tuhan ada dan bekerja di dalam. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Dari ayat ini kita boleh melihat Raja Uzia itu dia menerima sukses dalam kehidupannya. Ia dinobatkan menjadi raja atas Yehuda di usia yang sangat muda sekali. Kalau 16 tahun itu apa itu? SMA kah atau apa itu? Hah? Ya, 16 tahun saudara. Dia dinobatkan menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Saudara yang diberkati oleh Yesus, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan ayat 5 katakan, Allah memberikan kesempatan dia, Allah kasih penobatan kepada dia, hidupnya sukses, dan tidak ada satupun yang kita perlu khawatirkan kalau memang kita hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya di hari ini Tuhan mau berikan kepada kita ada 4 kunci sukses. Kalau saudara mau tuliskan, kalau saudara mau ingat-ingat. Ada 4 di hidup ini yang Tuhan berikan kita bagaimana kita sukses. Yang pertama, sukses itu butuh pandangan ke depan. Saya ulangi kembali. Sukses itu butuh pandangan ke depan, bukan ke belakang. Boleh kita cek dulu Alkitab kita, Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa, apa dikatakan, aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lihat ayat ini. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus.
Saudara, yang pertama dikatakan kita perlu fokus pandangan kita ke depan. Pengalaman dari hamba Tuhan Rasul Paulus. Kalau dia mau maju, dia perlu tinggalkan yang silam, dia buat kakinya ke depan. Karena untuk itulah Tuhan hadir dalam pengalaman Paulus. Saudara yang berkati oleh Yesus, pastikan engkau memberikan fokusmu, pandangan kita ke depan. Kedua, percaya ketika kita fokus pandangan ke depan, percayalah Tuhan sudah merancangmu untuk maju ke depan, bukan ke belakang. Saudara yang berkati oleh Tuhan, sebenarnya kita ini yang terlalu berkutak-katik di situ. Justru kita yang tidak mau berfokus ke depan. Sedikit perumpamaan, ini seperti di depan kita sudah ada makanan yang paling kita sangat sukai. Tapi sampai kapanpun tidak akan bisa kita makan itu sebelum tangan ini sentuh itu makanan. Itu sama kayak Tuhan. Masa depan itu, future itu sudah Tuhan kasih. Tapi kita perlu buat kaki ini untuk maju supaya itu dapat, goalnya dapat. Tapi kalau tetap berpikir di masa yang lalu, sampai kapanpun, every single word, apapun kata-kata yang kita bilang tidak akan ketemu. Dan ingat, ini yang perlu kita ingat. Ketika Tuhan mengatakan engkau perlu fokus pandanganmu ke depan, ini yang perlu kita ingat. Ingat, ketika Tuhan mengatakan fokus pandanganmu ke depan, dia sudah siapkan untuk di depan. Bukan kita jalan tanpa ada yang temani, dia sudah siapkan. Kita hanya perlu responsibility. Perlu ada pertanggungjawaban di dalam hati dan iman ini. Kalau mau maju, maju. Kalau mau mundur, ya mundur. Kita tidak bisa di tengah-tengah. Yang kedua, sukses itu butuh waktu. Saudara, sukses itu membutuhkan waktu. Sama ketika berdoa, ini. Kadang-kala banyak preacher, banyak pengkhotbah, banyak missionary. Katakan selalu, kalau banyak berdoa, banyak apa? Banyak kuasa. Sedikit berdoa, sampai sekarang saya belum terlalu yakin dengan kalimat itu. Di dalam doa itu, bukan banyaknya quantity dalam berdoa. Bukan banyaknya sehari 1000 kali berdoa. Tapi kalau itu hanya routine, hanya rutinitas, tidak ada kualitas di balik itu zero. Itulah yang membuat beda pelayanan Yesus dengan muridnya 12. Sama-sama berdoa, tapi beda resultnya, beda hasilnya. Ingat saudara, yang kedua, sukses itu butuh timing. Apa Alkitab katakan? Saudara boleh buka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara lihat ayat yang ke-11. Ini yang perlu harus kita garis bawahi. Ia atau Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saya ulangi kembali. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sampai kapanpun. Tidak akan pernah kita tahu, mengerti mindset Tuhan. Yang kita tahu
Allah memberkati pekerjaan hari ini, dia memberkati pekerjaan hari esok, dan dia memberkati sampai ke depan. Dan untuk semua itu ada waktunya. Dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan selalu indah pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saudara percayakah saudara ketika berdoa dan beriman kepada Tuhan, apa yang engkau minta memang itu kebutuhan kita. Tuhan kasih tepat berapa yang dia mau, itu yang Tuhan kasih. Tidak lebih, tidak kurang. Kenapa Tuhan seperti itu? Itulah Tuhan yang berkemurahan. Dia memberi bukan di luar nalar manusia, tapi di dalam nalarnya Tuhan. Pakai cara Tuhan, bukan mindset manusia. Bukan frontal lobe manusia, tidak. Dia selalu pakai caranya. Karena selalu cara Tuhan lebih jenius daripada kita. Saudara yang berkati oleh Yesus. Waktu berbicara tentang kesabaran dan kesetiaan. Saya ulangi kembali. Ketika Tuhan memberikan waktu, dia sedang mengajarkan kepada kita untuk lebih sabar dan untuk lebih setia. Sukses itu tidak terjadi sekejap mata. Tapi itu butuh waktu. Setialah dan taatlah karena Allah punya waktu yang tepat bagimu dan keluargamu. Itu tidak bisa dikong kali kong. Kalau Tuhan sudah katakan aku memberi, dia akan memberi. Sekali Tuhan menetapkan, aku akan tetap untuk menetapkan. Itu mutlak. Kalau Tuhan bicara, mutlak. Yang ketiga, sukses itu butuh keberanian. Saudara yang berkati oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, hampir semua yang Tuhan pakai harus butuh keberanian. Abraham itu disuruh Tuhan pergi, tidak tahu apa, kemana dan seperti apa yang terjadi. Tapi pergi. Tapi kalau berpikir manusia, bagaimana Tuhan, istri saya, anak saya, makan saya gimana? Pergi. Berpikir secara logika manusia, enggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, Abraham ketika bersikukuh dengan pengawal-pengawal dari Lot dan juga Abraham, apa yang terjadi? Apa Abraham katakan? Kalau engkau mau di sini, ya udah ambil di sini. Kalau kamu mau di sini, ya saya pergi. Tapi kalau saya di sini, kamu pergi. Ingat, ketika Abraham katakan itu, dia kasih itu kepada Lot itu. Dia nggak tahu ke depan kemana dia mau pergi. Tempatnya pun dia nggak tahu. Hanya Tuhan katakan kamu pergi. Saudara yang berkati oleh Tuhan, sama dengan kita membuka sesuatu baik dalam usaha, baik untuk pekerjaan, baik untuk memulai hidup yang baru. Kalau Tuhan sudah katakan pergi, ya pergi. Kalau Tuhan sudah katakan aku buka, dia akan buka. Kalau dia katakan tutup, dia tutup. Sampai kapanpun kita buka, dia akan tetap tutup. Sampai kapanpun kita mau menutup, orang mau menutup, kalau Tuhan katakan buka, akan terbuka. Mutlak itu Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Saudara boleh cek dulu dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Kenapa saya katakan ini butuh keberanian? Karena memang hidup itu butuh yang namanya keberanian kepada Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Yang mengajarnya, inilah yang membuat Uzia berhasil dalam hidupnya. Ia mencari Allah selama hidupnya Zakaria, imamnya dia. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat semuanya, segalanya berhasil. Saudara yang berkati oleh Yesus. Orang boleh katakan Anda itu lemah, tapi tetaplah tegar. Saya ulangi kembali. Orang boleh katakan Anda itu lemah, tapi tetaplah tegar. Jangan pernah takut akan gagal,
Karena justru engkau gagal itu memacumu untuk lebih jeli dan maju dan melangkah ke depan. Kita pikirkan bersama-sama. Jangan takut gagal, justru karena engkau pernah gagal, itu memacumu, membuat semakin lebih kuat potensi ini untuk lebih maju dan terima yang Dia sudah sediakan bagimu dan keluarga. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Sukses itu butuh rancangan Tuhan. Sukses itu butuh kehendak Allah, bukan kehendak kita. 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Dan meminta dengan sangat. Perlu kita garis bawahi yang satu ini. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sesuai. Sukses itu butuh kehendak Allah. Sesuai dengan yang aku mau. Yang Tuhan mau. Saudara yang berkati oleh Yesus. Dunia mencari orang yang pintar. Tapi percayakah saudara, di dalam Tuhan lebih banyak dia mencari orang yang tidak terlalu dunia perhitungkan, tapi mau untuk memperhitungkan Tuhan dan Tuhan pakai. Kenapa Abraham harus Tuhan kasih satu statement, engkau bapa segala orang percaya? Apakah tidak ada yang lain lebih hebat dari Abraham? Apakah keluarganya Abraham tidak lebih hebat dari Abraham? Tapi lihat, ketika Tuhan tancapkan kepercayaan itu kepada anaknya Abraham, itu akan tetap sampai selama-lamanya. Itu mutlak. Tidak ada yang bisa geser-geser itu. Itu sebabnya di hari ini, yang Tuhan berkati hari ini, Tuhan berikan pengertian kepada kita. Selagi engkau dan kita hidup sesuai dengan apa yang Dia mau, apapun yang engkau sampaikan, sampaikan dengan Dia. Dan ingat, selalu apa yang Tuhan beri selalu lebih baik dan lebih tepat seperti apa yang kita selalu pikirkan. Itu selalu terjadi. Itu tidak bisa dikong-kali-kong. Itu sebabnya di tempat ini, kalau kita mau butuh usaha dengan Tuhan, kita hanya perlu sampaikan, Tuhan aku mau ini. Tapi ingat, tidak akan pernah usaha itu berjalan dengan baik kalau di dalam ada dua, kepentingan kita dan tidak mau memikirkan nama Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan bisa jalan. Tapi segala usaha yang kita buat, kalau di dalam ada kepentingan Tuhan dan mau menolong banyak umat yang banyak kali sekali membutuhkan bantuan, ingat Tuhan akan memberkati yang kau lakukan itu. Kepada anak-anak di sini, anak-anak dari Bapak Ibu, kalau anak ibu mau berhasil dengan baik, dua hal itu pun lakukan dalam anak-anak itu. Walaupun berjalan proses, tetap lakukan. Katakan kepada anak itu, kalau hidupmu hidup untuk Tuhan dan hidupmu untuk memikirkan banyak umat, Tuhan akan memikirkan hidupmu dan ke depannya. Itu sebabnya saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau Tuhan katakan anak kita pergi kemanapun, ingat, yang bisa kita lakukan hanya berdoa dan berikan kepercayaan kepada anak itu dan kasih juga kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Allah akan memberkati anak itu. Saudara yang berkati oleh Yesus, di hari ini Tuhan memberikan kita pengertian, mari lebih peka dengan cara Tuhan. Sukses dengan Tuhan itu lebih baik. Dunia ini tawarkan untuk lebih cepat, instan. Biasanya yang instan
hasilnya juga apa? Yang instan. Itu sebabnya berbanggalah dalam hidup yang engkau alami kalau banyak pengalaman yang Tuhan kasih bagimu. Karena belum tentu orang lain alami itu. Bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Saudara yang berkati oleh Yesus. Di hari ini saya mau mengajak kita untuk lebih peka dengan Tuhan. Ingatlah 4 langkah tadi. Ingat dan mari kita ingat sama-sama. Sukses itu membutuhkan pandangan kita ke depan melihat Tuhan. Yang kedua, sukses itu membutuhkan waktu dengan Tuhan. Yang ketiga, sukses itu butuh keberanianmu dengan Tuhan, kepercayaanmu dengan Tuhan. Yang keempat, sukses itu butuh kehendak Allah, bukan kehendak kita. Banyak sekali kita meminta banyak hal kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ini, aku mau ini. Tapi action kita ke Tuhan tidak ada. Saudara, kita mulai hari ini kita harus lebih terbuka dengan Tuhan. Terlalu banyak yang kita minta kepada Tuhan, terlalu penuh yang kita sampaikan kepada Tuhan, tapi diplomasi kita dengan Tuhan tidak ada. Ketergantungan kita dengan Tuhan tidak ada. Bukan tidak ada, minus. Kebanyakan kita kalau datang ke Tuhan, Tuhan saya lagi susah ini, tolong saya. Kalau lagi enak enggak mau itu. Saudara yang berkati oleh Tuhan, mau sampai kapan kita pelihara hal-hal yang seperti ini? Hanya kematianlah yang membuat kita tidak bisa memproses. Sampai kita tua, hidup itu selalu dengan kata proses. Belajar dan selalu belajar. Dan ingat, semua firman 66 buku yang Tuhan berikan kepada 40 penulis, semua itu janji kepastian, bukan omong kosong. Kalau Tuhan katakan aku berikan engkau masa depan, dia akan berikan kita masa depan. Kalau Tuhan katakan aku merancang engkau menjadi hal yang luar biasa, dia akan lakukan itu. Ketika Tuhan katakan aku memberkatimu, dia akan terus untuk memberkatimu. Tidak ada siapapun manusia, bahkan hal-hal yang di luar siapapun itu tidak bisa menghalangi apa yang sudah Tuhan rancang. Sekali dia katakan ya, akan tetap ya sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan hanya mau kita untuk lebih peka dengan dia. Kalau yang dulu masih ada hal yang belum kita bisa bereskan, cepat bereskan. Yang bisa membereskan itu bukan orang lain, bukan istri, bukan suami. Yang bisa membereskan hidup kita sebenarnya hanya kita tok dan dia. Tidak ada yang lain. Orang itu hanya memberikan saran, tetap keputusan. Dan selalu ingatlah, keputusan yang tepat yang kita berikan kepada Tuhan itu selalu memberikan hasil yang tepat dan pas momennya. Tapi kalau orang lain yang memberikan nasihat dan kita lebih terbangun, memang itu menolong, tapi itu bersifat temporary. Ingatlah selalu itu. Kalau orang lain yang memberikan advice dengan kita, itu memang bisa menolong, tapi itu it's about temporary. Itu hanya sementara. Tapi kalau Tuhan memberikan nasihat itu mutlak dan sampai selama-lamanya. Itu Tuhan bedanya dengan human, dengan kita manusia. Saudara yang berkati oleh Yesus di hari ini, kiranya Tuhan yang boleh memberkati kita bersama. Terberkatilah dalam nama Tuhan. Majulah dalam nama Tuhan. Ketika Bapak Ibu maju, Tuhan aku mau berikan waktuku bagimu. Sudah percaya dengan dia. Kalau mau percaya dengan Tuhan, saya berulang kali katakan, ketika engkau percaya dengan Tuhan, pastikan 100% percaya dengan dia. Tidak ada gunanya hanya 50%. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita percaya dengan Tuhan 50%, tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Berdiri tengah-tengah, tidak maju, tidak mundur, tidak ada gunanya. Maju ya maju, mundur ya mundur sekaligus. Saudara yang berkati oleh Yesus, saya berapa kali untuk katakan, kalau kita, saya tidak malu katakan dan saya berani katakan ini. Kalau kita mau jadi orang jahat betulan. Jangan tanggung-tanggung. Tapi sekali engkau Tuhan ubah dengan orang yang baik, jangan tanggung-tanggung buat yang baik dengan Tuhan. Jangan sama dengan yang lain.
Untuk itulah kita ada di tempat ini. Berbedalah. Berbeda bukan untuk menjadi merendahkan ini yang lain, bukan. Tapi berbeda untuk jadi contoh yang baik. Untuk itulah Bapak Ibu, semua ada kita di sini. Kalau hanya kita hal yang biasa, kita sendiri bisa baca Alkitab dan kita bisa lebih terberkati. Tapi untuk itulah kita ada bersama di sini, dan ingat, kita ini semua keluarga besar. Saling memberikan support, saling memberikan doa. Karena untuk itulah kita ada bersama di sini. Saya bawa dalam nama Yesus. Tuhanlah yang selalu memberkati kita. Terima kasih.